Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, saya Megere Filia, ahli gizi yang saat ini sedang bertugas. Benar dengan Mbak Dela? Ya, benar. Saya Dela Resti Friladika. Baik Mbak Dela, maaf ya, untuk sekarang kita melakukan konseling melalui Zoom meeting terlebih dahulu dikarenakan masih adanya pandemi. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Bagaimana Mbak, apa kabar? Ada yang bisa saya bantu? Saya konseling ini atas rujukan dari dokter karena masalah gizi terkait saya di diagnosa. Penyakit DHF ya? Kemarin saya sudah diberitahu oleh dokter yang bersangkutan. Berdasarkan hasil rujukan dari dokter dan data-datanya, Mbak didiagnosis medis penyakit DHF. Apakah Mbak tahu itu penyakit DHF? Ya, sedikit, tapi ada beberapa yang saya kurang mengerti. Baik, saya jelaskan sedikit ya. DHF adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, sejenis virus yang tergolong arbovirus dan termasuk ke tubuh penderita melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. Penyakit ini oleh masyarakat lebih dikenal dengan DBD atau demam berdarah dengue. Oleh karena itu, tujuan konseling gizi pada siang hari ini akan mendiskusikan tentang penyakit DHF, tujuan pemberian diet, dan tentang pengaturan dan pemeliharaan bahan makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Proses konseling gizi ini akan berlangsung kurang lebih 10-15 menit, meliputi pengkajian gizi, serta nantinya penetapan diagnosis gizi dan implementasinya. Saya berharap Mbak bersedia untuk bekerja sama dalam keberhasilan proses konseling ini. Apakah Mbak bersedia? Iya, saya bersedia. Sebelumnya, apakah Mbak sudah mengukur tinggi badan dan berat badan? Sudah, Mbak, 40 kg dan tinggi badan 150 cm. Bagaimana? Baik, berat badan Mbak 48 kg dan tinggi badan 150 cm ya. Berdasarkan tinggi badan dan berat badan tersebut, Mbak tergolong kategori status gizi normal. Oh, begitu ya. Kalau boleh tahu, Mbak ada keluhan apa saja? Keluhan saya sering nyeri kepala, mual, dan muntah. Baik, bagaimana riwayat makan dahulu, Mbak? Makan saya tidak teratur, jarang sekali makan pagi karena tidak sempat. Makan siang selalu beli dan tidak suka sayur-sayuran. Apa saja makanan yang Mbak konsumsi sehari kemarin? Kemarin saya bangun jam 5, saya hanya mengkonsumsi segelas air putih. Jam 9 saya makan pempek dan segelas teh manis. Pada jam 12 siang saya mengkonsumsi nasi dan telur dadar. Jam 4 sore saya mengkonsumsi cheesecake dan jus mangga. Dan malam saya makan ikan mas goreng dan 1 centong nasi putih dengan tahu dan tempe. Berapa gelas sehari Mbak mengkonsumsi air putih? Sekitar 8 gelas. Apakah ada yang terlupa atau ada tambahan, Mbak? Saya rasa tidak. Baik, saya lihat dari hasil makanan Mbak sehari kemarin, pola makannya memang tidak teratur ya, dan tidak suka mengkonsumsi sayur-sayuran. Jadi setelah saya hitung kebutuhannya Mbak didapatkan hasil energi 1100 kalori, protein 30 gram, 42 gram lemak, dan karbohidrat 159 gram. Dan dari hasil tersebut, Mbak memiliki gangguan pola makan yang berkaitan dengan pola makan yang salah, dibuktikan dengan Mbak biasa makan tidak teratur. Oh, begitu ya, Mbak. Apakah itu buruk bagi saya? Kalau terus-terusan begitu, maka akan memperburuk keadaan, Mbak. Apalagi asupan oralnya tidak adekuat, sehingga energi, protein, lemak, dan karbohidrat menjadi defisit berat. Saya tidak mau sakit, saya tambah parah. Lalu apa yang harus saya lakukan, Mbak?
Mbak Della hanya perlu mengikuti diet yang saya anjurkan. Berarti saya harus memperbaiki pola makan saya ya, Mbak? Tentu saja, pelan-pelan Mbak pasti bisa. Mbak Della juga harus belajar menyukai sayuran, karena sangat bermanfaat sekali bagi kesehatan loh, Mbak. Begitu ya, Mbak? Pelan-pelan aja, Mbak. Mbak juga harus bisa memperhatikan jadwal makan, jangan sampai makan tidak teratur lagi ya, dan tidak sarapan pagi. Dan mulailah untuk membuat makanan sendiri agar lebih sehat. Saya akan memberikan diet tinggi energi dan tinggi protein. Usahakan Mbak menerapkannya dengan makan sebanyak 3 kali makan utama dan 2 kali selingan, dan diselingi dengan sayuran dan buah-buahan, serta usahakan setiap makan yang dikonsumsi bervariasi, baik itu bahannya, warnanya, dan cara pengolahannya. Ya, Mbak, saya akan berusaha yang terbaik. Jadi lebih jelasnya saya akan ibaratkan seperti piring makan ya. Setengah dari piring makan berupa sayuran dan buah beraneka jenis dan warna. Seperempat piringnya lagi berupa protein baik hewani seperti telur atau ayam, atau ikan dan daging, maupun nabati seperti kacang-kacangan, dan batasi konsumsi produk olahan. Seperempat piringnya lagi berupa karbohidrat kompleks seperti biji-bijian atau beras. Artinya, Mbak harus membatasi karbohidrat simpleks, yaitu gula dan tepung-tepungan dan produk turunan dari tepung. Kemudian, konsumsi minyak secukupnya dengan minyak yang sehat seperti minyak zaitun, minyak jagung, dan minyak canola. Serta Mbak perlu minum air putih sesuai kebutuhan dan hindari minuman kemasan dengan kadar gula yang tinggi. Baik, Mbak, saya akan berusaha terapkan dalam kehidupan saya. Baik, tujuan diet yang saya berikan ini untuk memberikan asupan tinggi energi dan tinggi protein untuk mencegah kerusakan jaringan tubuh akibat penyakit dengue hemorrhagic fever yang diderita oleh Mbak serta meningkatkan status gizi ke angka normal. Selain itu, tujuan diet ini juga untuk memperbaiki pola makan Mbak dan meningkatkan nafsu makan. Lalu bagaimana lagi, Mbak? Mengenai diet ini, ada beberapa prinsip diet untuk penyakit DHF, Mbak, yaitu energi tinggi, protein tinggi, lemak cukup, karbohidrat cukup, rendah serat, vitamin dan mineral yang cukup. Jadi, setelah saya hitung energi Mbak Della, akan diberikan sebesar 1.579,9 kalori sesuai kemampuan Mbak untuk menerimanya. Sedangkan protein yang diberikan sebesar 76,8 gram untuk membantu memberikan rasa kenyang dan menunjang aktivitas. Kemudian lemak diberikan sebesar 26,33 gram sebagai penambah rasa gurih pada makanan. Karbohidrat diberikan secukupnya sebesar 259,4 gram untuk menggantikan simpanan glikogen dan mencegah ketosis. Rendah serat, terutama serat tidak larut air, diberikan secara bertahap. Cukup cairan dan vitamin, terutama vitamin C, untuk meningkatkan faktor pembekuan dan tidak mengandung bahan makanan atau bumbu yang tajam serta tidak merangsang. Oh, jadi begitu ya. Saya mengerti sekarang. Baik, coba Mbak ulangi lagi apa-apa saja yang harus dilakukan. Saya akan memperhatikan jadwal makan 3 kali utama, 2 kali selingan. Makan sayur dan buah, lalu makan makanan yang bervariasi, baik itu bahannya, warnanya, dan cara pengolahannya. Apakah benar, Mbak? Ya, betul sekali Mbak. Jika masih ada yang belum dipahami, bisa menghubungi saya ya di nomor telepon yang saya lampirkan di dalam kolom chat. Kemudian dipersilahkan untuk konsultasi dalam 1 bulan ke depan ya Mbak. Ya, Mbak. Baik, untuk konseling gizi selanjutnya, kita rencanakan 1 bulan mendatang dan proses konseling gizi hari ini telah selesai. Sampai bertemu 1 bulan mendatang ya Mbak, tetap jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan. Terima kasih Mbak. Ya, Mbak, sama-sama. Terima kasih juga ya, Mbak. Jangan lupa